Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA, selaku Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Dr. Hajah Wina Roswina, SE, MM, CPN, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Bapak Dodi Tisna Amijaya, SE, MM, selaku Ketua Kaprodi Manajemen S1. Yang terhormat Ibu Tati Siti Aisyah, SIKOM, MM, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fitria dengan NPM 4122-423-110238, Program Studi Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil laporan magang yang berjudul Peran Sekretariat dalam Memfasilitasi Anggota DPRD di Bagian Protokol, Persidangan, dan Perundang-undangan. Laporan magang pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Berikut tokoh pembahasan yang akan disampaikan adalah yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga ada profil perusahaan, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada refleksi diri. Yang pertama ada latar belakang. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah. Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran seluruh anggota DPRD dalam bagian protokol, persidangan, dan perundang-undangan, menyediakan bahan materi, dan memiliki tanggung jawab penting dalam memfasilitasi penyusunan, pengesahan, serta sosialisasi peraturan daerah Perda. Namun, dalam pelaksanaan tersebut ada suatu hambatan yang dihadapi oleh praktikan, seperti pengambilan materi sosialisasi peraturan daerah Perda tidak tepat waktu dan di luar jam kerja yang berlaku, dan mengganggu produktivitas kerja. Oleh karena itu, berdasarkan ilustrasi di atas, praktikan bermaksud mengangkat masalah tersebut untuk menyusun laporan magang dengan judul Peran Sekretariat dalam Memfasilitasi Anggota DPRD di Bagian Protokol, Persidangan, dan Perundang-undangan. Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian dan pengembangan lebih lanjut mengenai peran Sekretariat DPRD di provinsi lain. Yang kedua ada kajian pustaka. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan terhadap anggota organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen merujuk pada elemen-elemen dasar dalam proses manajemen yang menjadi pedoman bagi manajer dalam menjalankan tugasnya. Menurut Hani Handoko 2019, manajemen merupakan ilmu pengetahuan juga dalam artian bahwa manajemen memerlukan disiplin ilmu-ilmu pengetahuan lain dalam penerapannya. Misal ilmu ekonomi, statistik, akuntansi, dan sebagainya. Bidang-bidang ilmu ini dapat dipelajari secara universal. Yang kedua ada pengertian manajemen administrasi publik. Manajemen pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai proses penerapan ilmu dan seni dalam menyusun rencana, mengimplementasikannya, mengkoordinasikan, dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan untuk mencapai tujuan pelayanan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, manajemen pelayanan publik melibatkan perencanaan, implementasi, pengkoordinasian, dan penyelesaian berbagai kegiatan pelayanan publik guna memastikan tujuan yang diharapkan tercapai. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini mencakup penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif bagi warga negara dan penduduk oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam praktiknya, administrasi memang sejatinya dapat dikatakan pula sebagai ilmu kenegaraan, pemerintahan, atau administrasi negara. Administrasi publik sebagai penentu kebijakan suatu negara merupakan
bagian dari ilmu politik. Dengan demikian, administrasi publik merupakan ilmu multidisipliner yang menyangkut pengetahuan tentang administrasi umum dan berbagai persoalan administrasi publik yang timbul dalam politik. Yang ketiga, ada pengertian sekretariat. Sekretariat merupakan salah satu bagian penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalam setiap organisasi, sekretariat memiliki peran yang sangat vital dalam menjalankan berbagai tugas administratif. Tanpa adanya sekretariat, suatu organisasi akan kesulitan dalam mengatur dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, pengertian sekretariat perlu dipahami dengan baik agar dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien. Sekretariat dapat diartikan sebagai suatu unit atau divisi yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menyediakan berbagai layanan administratif kepada seluruh bagian dalam suatu organisasi. Tugas utama sekretariat adalah menjaga dan mengatur arsip-arsip penting, mengelola jadwal kegiatan, serta menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal organisasi. Selain itu, sekretariat juga berperan sebagai memfasilitasi komunikasi antara berbagai pihak yang terkait dengan organisasi tersebut. Pengertian sekretariat yang telah dijelaskan di atas menunjukkan betapa pentingnya peran sekretariat dalam suatu organisasi. Sekretariat bukan hanya sekedar bagian yang bertugas mengurus administrasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu memberikan perhatian yang cukup terhadap fungsi dan peran sekretariat, serta memastikan bahwa sekretariat memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Dengan demikian, organisasi dalam berjalan dengan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada pengertian fasilitas. Fasilitas adalah alat yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar suatu usaha atau pekerjaan. Fasilitas dapat pula diartikan segala hal yang dapat memperlancarkan maupun memudahkan pelaksanaan suatu usaha. Pendapat lain mengatakan bahwa fasilitas adalah sesuatu yang memudahkan dan melancarkan suatu usaha tersebut, biasanya berupa benda-benda atau uang. Dilihat dari sudut pandang yang lain, fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsinya. Arti bahwa fasilitas adalah kemudahan, fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda maupun uang yang digunakan untuk memudahkan dan memperlancar suatu usaha yang dilakukan. Yang ketiga, ada profil perusahaan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun awal kemerdekaan lembaga semacam DPRD ini sesungguhnya telah juga hadir dengan nama Badan Perwakilan Rakyat Daerah BPRD Jawa Barat. Karena itu, asal-usul dari kehadiran DPRD Provinsi Jawa Barat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran BPRD Jawa Barat tersebut. Pada masa itu, BPRD dipimpin oleh R. Otto Iskandar Dinata dengan wakilnya Dr. Sueratman Erwin dan Mr. Samsudin. Seiring dengan perubahan dan perkembangan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat, maka pada 5 tahun terakhir juga terjadi perubahan perundang-undangan, yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang MD3, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua asas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sini ada struktur pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Buki Wibawa Karya Guna MSI, beserta jajarannya. Selanjutnya, ada struktur Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Randas Haji Barnas Ajidin, MM, MMPD, beserta jajarannya. Selanjutnya ada aktivitas magang. Kegiatan magang yang dilakukan praktikan yaitu di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat di bagian protokol, persidangan, dan perundang-undangan. Waktu pelaksanaan praktik magang yang telah dilakukan dimulai pada tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Hari dan jam kerja praktikan adalah dari hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja mulai dari jam 07.30 sampai
16.00 WIB. Selama melaksanakan magang di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, praktikan melakukan tugas pada bagian protokol, persidangan, dan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membantu menyusun susunan acara dan jadwal kegiatan. Yang kedua, menyusun dokumen administrasi seperti undangan, daftar hadir, dan laporan acara. Yang ketiga, mengelola komunikasi dengan peserta rapat atau sidang. Yang keempat, melakukan pencatatan hasil rapat. Yang terakhir, membantu tim dalam proses penyusunan rancangan peraturan dan menyiapkan materi presentasi atau laporan untuk kebutuhan internal dan eksternal. Poin keempat yaitu pembahasan. Proses penyusunan rancangan peraturan dan menyiapkan materi presentasi serta menyelesaikan administrasi sosialisasi peraturan daerah. Adapun tahapan tersebut yaitu yang pertama, proses penyusunan rancangan peraturan daerah. Tahap pertama proses penyusunan rancangan peraturan pada bagian tersebut dimulai dengan mengidentifikasikan kebutuhan dan tujuan regulasi yang akan dirancang. Staf melakukan pengumpulan data dan menginformasi yang relevan dari berbagai sumber, termasuk dokumen peraturan yang sudah ada, masukan dari pihak terkait, serta referensi praktik terbaik. Informasi ini kemudian dianalisis untuk memastikan bahwa rancangan peraturan sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan aturan lain yang berlaku. Yang kedua, menyiapkan materi presentasi. Dalam menyiapkan materi presentasi atau laporan, staf juga mengumpulkan data dan menyusun informasi menjadi bentuk yang mudah dipahami. Proses ini melibatkan penyusunan dokumen yang jelas dan komprehensif, mencakup tujuan, manfaat, dan aspek-aspek penting dari peraturan yang akan ditetapkan. Materi presentasi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mudah dipahami mengenai peraturan daerah, serta mengunggah partisipasi aktif dari masyarakat dalam penerapan peraturan tersebut. Yang ketiga ada penyelesaian administrasi sosialisasi peraturan daerah. Proses penyelesaian administrasi sosialisasi peraturan daerah mencakup beberapa tahap penting yang membutuhkan koordinasi antar berbagai pihak. Setelah rancangan peraturan selesai disosialisasikan, staf bertanggung jawab untuk menyusun laporan hasil sosialisasi yang membuat dokumentasi kegiatan, catatan masukan, dan rekomendasi perbaikan. Laporan ini menjadi dasar untuk penyelesaian proses administrasi lebih lanjut, termasuk pengajuan dokumen keuangan. Hasil pengamatan selama magang menunjukkan adanya keterlambatan dalam proses penyelesaian akhir administrasi sosialisasi peraturan daerah. Kondisi ini mengakibatkan penangguhan pembayaran untuk kegiatan selanjutnya, sehingga mengganggu keberlanjutan program pemerintah. Poin kelima yaitu kesimpulan dan saran. Dari pelaksanaan magang yang telah dilakukan oleh praktikan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat selama 3 bulan dan ditempatkan di bagian protokol, persidangan, dan perundang-undangan cukup memberikan praktikan banyak ilmu, serta pengalaman baru yang didapatkan. Dalam kegiatan magang ini yang telah praktikan lakukan dalam proses administrasi sosialisasi peraturan daerah. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terjadi keterlambatan dalam penyelesaian akhir administrasi yang berdampak pada penangguhan pembayaran untuk kegiatan berikutnya. Kondisi ini menghambat keberlanjutan program pemerintahan. Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara staf pelaksana dan pendamping anggota dewan, serta belum optimalnya evaluasi terhadap sistem administrasi yang digunakan. Namun, permasalahan yang dialami dapat ditangani dengan meningkatkan staf pelaksana dan pendamping anggota dewan melalui mekanisme organisasi yang lebih struktur. Misalnya dengan mengadakan rapat rutin atau menggunakan platform komunikasi untuk memungkinkan penyampaian informasi secara real-time. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan mempercepat proses penyelesaian administrasi. Saran bagi perusahaan, agar proses administrasi sosialisasi peraturan daerah berjalan lebih lancar, perusahaan sebaiknya meningkatkan koordinasi antar staf pelaksana dan pendamping anggota dewan,
Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan evaluasi sistem administrasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem yang ada sudah mendukung kebutuhan pekerjaan. Dengan langkah ini, diharapkan masalah keterlambatan dapat diatasi sehingga keberlanjutan program tidak terganggu. Saran untuk program studi diharapkan dapat memperluas kerjasama dengan berbagai perusahaan atau instansi untuk memberikan lebih banyak pilihan tempat magang kepada mahasiswa yang sesuai dengan bidangnya. Poin ke-6 ada refleksi diri. Dalam pelaksanaan magang ini, praktikan mendapatkan banyak pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, sehingga dapat dipraktikkan secara maksimal dan optimal. Magang ini menjadi sarana yang sangat penting bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja yang sesungguhnya, serta memahami lingkungan dan kondisi kerja yang akan dihadapi setelah lulus kuliah. Melalui pengalaman ini, praktikan memperoleh wawasan yang mendalam mengenai peran dalam memfasilitasi anggota DPRD, khususnya di bagian protokol, persidangan, dan perundang-undangan. Selama magang, praktikan terlibat dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengorganisasian dan penyusunan dokumen persidangan, serta memastikan kelancaran proses legislasi di DPRD. Tugas pertama yang dilakukan dalam membantu memfasilitasi anggota DPRD dalam menjalankan aktivitas persidangan. Dari pengalaman ini, praktikan menyadari bahwa dalam dunia kerja dibutuhkan tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa setiap tahapan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tantangan terbesar yang dihadapi selama magang, bagaimana mengelola waktu dan mengatur prioritas dalam menghadapi tugas yang padat. Hal ini menuntut praktikan untuk bekerja dengan cepat, namun tetap teliti dalam menyelesaikan setiap tugas. Selain itu, dalam bekerja dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, kemampuan komunikasi yang efektif sangat diperlukan. Praktikan juga belajar supaya lebih terbuka dalam berinteraksi dengan anggota DPRD, staf protokol, serta pihak lainnya. Secara keseluruhan, magang ini memberi banyak pelajaran yang sangat berharga bagi praktikan. Pengalaman ini tidak hanya mengajarkan pentingnya ketelitian dan tanggung jawab dalam bekerja, tetapi juga mengasah kemampuan komunikasi, disiplin, dan kepekaan sosial yang sangat diperlukan. Praktikan merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan di dunia kerja, dan pengalaman magang ini akan menjadi bekal yang sangat berguna dalam menjalani karir di masa depan, khususnya dalam bidang hukum, administrasi, atau di lembaga pemerintahan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dan presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.